disampaikan para ulama, ada 5 waktu yang diharamkan kita untuk sholat. Khamsati awqat, 5 waktu. Sholat sunat ya Pak Ibu ya, yang tak boleh kita sholat. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tuaku, ayah bunda, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tausiah kita hari ini mengangkat satu tema yang sangat sederhana yang telah dituliskan oleh para ulama fikih tentang solat yang diharamkan dari sisi waktu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, as-salatul muharramati min haitsul waqt. Salat yang diharamkan dari sisi waktu. Salat yang diharamkan dari sisi waktu yang di sini maksudnya adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Jadi Ibu Bapak, bahwa ketika kita berbicara tentang tema ini nanti, setelah kita bercerita dan membahas ini, maka pahamlah kita yang mana nanti sholat yang ada sholat sunnahnya, kapan sholat sunnah itu dibuat, ada waktu-waktunya yang tak boleh dibuat. Sholat sunnah, tahrumus sholatul lati la sababalah, diharamkan sholat sunnah itu allati yang la sababalah, tak ada sebabnya. Rupanya Bu, Bapak, kita sholat ini, sholat sunnah yang kita buat, itu ada sebabnya. Jadi tak boleh sholat sunnah kalau tak ada sebab. Misal, sholat tahiyatul masjid, sebabnya karena masuk masjid. Sholat sunnah wudu, sebabnya adalah karena setelah berwudu. Sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sebabnya adalah karena sebelum dan sesudah sholat. Jadi ada ibadah sholat sunnah itu ada sebabnya. Kalau tak ada sebabnya Ustaz, nah bagaimana Ibu sholat tak ada sebabnya? Bagaimana Bapak sholat tak ada sebabnya? Bagaimana mencantumkan niat itu tanpa ada sebabnya? Bahkan kalaupun sholat mutlak sekalipun tentu ada sebabnya. Nah, atau Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, aulaha sababun mutaakhirun, atau sebabnya itu terakhir, sebabnya terakhir. Ya, kira-kira begini Pak Ibu, ada sholat sunat yang kita buat sebabnya di luar, baru sholat wudu dulu, baru sholat sunnah wudu, masuk masjid dulu, baru sholat tahiyatul masjid. Tapi ada sebabnya yang terakhir, sholat dulu baru sebab. Sholat sunnah itu sholat dulu baru sebab, itu tak juga ada masalah. Misalnya sholat sunat minta hujan, sholat dulu baru hujannya datang, bukan hujan dulu baru sholat sunat. Sholat sunat gerhana, Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, majelis ulama sudah memutuskan atau badan hisab ruqyah mungkin sudah memutuskan pukul sekian, tapi gerhananya belum nampak. Terus kita sholat kemudian ada khutbahnya, habis sholat habis khutbah baru gerhananya tampak. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah menjadi perdebatan. Kadang kita agak sedikit susah saya Ibu Bapak. Nantilah kita tunggu apanya? Kita tunggu gerhananya. Memang di mana waktu gerhana itu, disitulah waktu kita melakukan sholat. Tapi mungkin Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah udah kumpul orang, petunjuk dari majelis ulama, petunjuk dari badan hisab ruqyah, udah pas jamnya. Katakan mungkin jam 8.00 atau jam 18 ya, jam 20.00. Nah, kita tunggu juga, memang kita tunggu, tapi kok nggak nampak. Nah ini kan jadi masalah Pak Ibu. Kalau seandainya kita tak lakukan sholat, jangan-jangan memang tak nampak lagi sama kita, lewat waktunya. Maka boleh apa nggak kita lakukan jam 8 itu? Boleh, tapi gerhananya nggak nampak, ya nggak apa-apa. Tiba-tiba habis sholat nampak gerhananya, itu namanya sababun mutaakhirun, sebabnya terakhir. Juga termasuk contohnya di sini adalah kal istikharah, seperti sholat istikharah. Ini sholat istikharah. Sholat istikharah ini
ibunda, ayahandaku, sholat menentukan pilihan. Ini sholat dulu, baru jatuh pilihan. Bukan pilihan dulu baru disolatkan. Ini pun kalau seandainya yang dipilih itu sama baiknya. Kalau yang satu baik, yang satu tak baik, nggak laku istikharah. Ini istikharah dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pilihannya satu baik, satu tidak. Itu tak usah istikharah. Jadi istikharah itu memilih di antara dua hal yang baik. Tak laku istikharah itu kalau satu maksiat, satu tak maksiat. Sholat sunnah itu bunda, ya hendaku, berarti ada sebab, ada yang sebabnya di awal, ada yang sebabnya di akhir. Tapi berbeda fi ghairi haramin makkah, fi ghairi harami makkah, kecuali di tanah haram. Kalau ibu bapak ke tanah haram, ke Mekah, sholat sunatnya tak pakai sebab-sebab, sholat saja tak ada masalah. Karena memang tujuan kita di sana mau ibadah. Jadi nggak harus ada sebab baru sholat sunat. Nyasar pun kita nggak tahu pintu keluar, nggak tahu pintu masuk, kebingungan, sholat 2 rakaat. Hilang uang, jatuh, kebingungan, sholat 2 rakaat. Hilang kawan nawa, sholat 2 rakaat. Tak ada apa-apa pun sholat. Karena pengecualian di tanah haram. Luar biasa ulama itu Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sholat sunat itu harus ada sebabnya. Kemudian sebabnya itu boleh datang di awal, boleh datang di akhir. Tapi kalau di tanah haram nggak pakai sebab. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Terus disampaikan para ulama, ada 5 waktu yang diharamkan kita untuk sholat. Khamsati awqat, 5 waktu. Sholat sunat ya Pak Ibu ya. Yang tak boleh kita sholat. Pertama, waqti tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu tulu'i syamsi, terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari naik kira-kira ukurannya seanak tombak. Nah, kalau kita selalu menyebutnya sepenggalah. Jadi waktu tulu'i syamsi, terbitnya matahari, berjalan matahari, naik matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu tingginya sepenggalah atau 1 anak tombak. Macam mana mengukurnya itu? Kalau ibu bapak keluar, bayangan kita itulah dia seolah sepanjang anak tombak itu. Jadi ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktu ini tak ada sholat sunat. Tak ada waktu sholat sunat. Tapi nanti begitu matahari tinggi sepenggalah atau seanak tombak bayangan kita itu, di situ ada sholat sunat. Itulah dia sholat sunat duha. Nanti kita bahas Bapak Ibu jamaah lah. Jadi macam mana Ustadz sholat sunnah Isra itu? Nah gitu dia. Isra ini ada Bapak Ibu kan yang mengamalkan terus sholat sunnah Isra. Jadi habis subuh ini tak ada sholat sunat. Di subuh ini tak ada sholat sunat. Nah nanti tulu'i syamsi itu, mulai tulu'i syamsi tak ada sholat sunat. Begitu naik matahari tak ada lagi sholat sunat sampai matahari sepenggalah. Ini yang pertama ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, wa waqtil istiwa. Waktu istiwa. Waktu istiwa itu Pak Ibu adalah waktu di mana matahari pas di atas kepala kita. Matahari posisinya pas di atas kepala kita. Ini waktu istiwa. Kira-kira kalau di tempat kita ini pukul 12 sampai ke jam 1 lah kurang lebih. Itulah waktu tengah hari, pas matahari di atas kepala kita. Di situ tak ada sholat sunnah. Ada sholat sunnah di situ. Kecuali nanti matahari sudah tergelincir. Kalau udah matahari tergelincir, ada sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Bergeser sedikit matahari, sholat zuhur. Maka kalau udah sholat zuhur, ada sholat sunat. Sholat yang mengiringi sholat fardu, itulah dia sholat sunnah rawatib. Ada sebabnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kecuali fi ghairi yaumil jum'ah, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada masalah. Bapak-bapak datang ke masjid, kemudian pukul 12.00
pas matahari di atas kepala kita waktu istiwa. Kemudian sampai ke masjid, sholat sunnah, tidak ada masalah karena itu hari Jumat. Tapi kalau seandainya tak ada Jumat kan tak ada ibadah kita Pak. Zuhur, kecuali zuhur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kalau kita kaji-kaji memang betul sayang kali Allah sama kita Pak. Waktu zuhur itu ditentukan Allah itu tidak tepat pada waktu istiwa itu. Kalau waktu zuhur itu tepatnya pada waktu istiwa, waktu mana matahari di atas kepala kita, mungkin tak tahan kita berjalan Pak. Maka ternyata waktu zuhur itu sedikit di saat matahari mulai tergelincir di siang hari itu, itulah waktu zuhur. Begitupun Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, masih terlalu panas kita rasa. Apalagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, luar biasa Pak jamaah panasnya. Fi ghairi yaumil jum'ah, kecuali hari Jumat, hatta tazula, sampai matahari itu tergelincir. 2. Yang ketiga, kapan sholat sunnah itu tak ada, diharamkan? Wa waqtil isfirari hatta taghruba, waktu di mana matahari menguning. Wa waqtil isfirari, waktu di mana matahari menguning, hatta taghruba, sampai matahari itu terbenam. Taghruba itu terbenam, ghoroba terbenam, maghrib terbenam. Jam berapalah kira-kira ini Ibu Bapak di tempat kita kalau Ibu Bapak lihat waktu matahari itu sudah menguning? Ini kira-kira mungkin katakanlah jam-jam 5 sore. Di situ tak ada sholat sunnah. Mana tahu kadang kita saking solehnya ibadah kita, tak ada kerjaan, Ibu pergi ke kamar mandi mengambil wudhu, kemudian Ibu bentang sajadah, Ibu sholat. Sholat apa? Yang penting aku sholat lah 2 rakaat. Tak ada lagi sholat. Waktu itu adalah waktu yang diharamkan. Sholat yang diharamkan dari sisi waktu. Baguslah baca Quran saja. Karena di situ tak ada sholat sunat. Sebabnya tak ada. Baik di awal datang sebab maupun di akhir datang sebab. Ibu Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya waktu yang haram itu adalah wa ba'da fi'lil asri. Dan setelah melakukan sholat asar. Enggak ada sholat sunnah. Tak ada sholat sunnah Bu Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Habis sholat asar tak ada lagi sholat sunnah. Hatta taghruba, sampai matahari itu terbenam. Sampai matahari terbenam. Wa ba'da fi'lis subhi hatta tatlu'a, dan setelah fi'lis subhi melakukan sholat subuh hatta tatlu'a, sampai matahari itu terbit. Habis subuh ini nggak ada sholat sunnah sampai nanti matahari itu terbit. Nah di sini Pak yang jadi masalah. Habis subuh nggak ada sholat sunat sampai matahari terbit. Nanti di saat waktu terbitnya matahari sampai matahari itu sepenggalah tak ada sholat sunat. Jadi bagaimana Isra itu? Ternyata Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sholat sunnah Isra ini memang ada diamalkan, banyak lamakan orang. Cuma lagi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo Pak kita memahami bahwa waktu Isra ini memang begitu singkat, begitu singkat. Jangan sampai waktu Isra ini kita tak memahami, kemudian kita melakukan sholat itu di tempat-tempat yang memang waktu sholat itu tak ada sholat sunnah di situ. Jadi Pak jamaah, ibu-ibu, di sini kan dijelaskan setelah melakukan sholat subuh sampai matahari itu terbit, itu tak ada sholat sunnah. Maka sholat Isra itu adalah sholat di mana Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, waktunya adalah di saat matahari itu berjalan terbit. Itulah waktunya itu. Tapi nggak lama-lama. Jadi antara sholat subuh ini seperti inilah kita belum bisa. Tapi nanti ada waktu di saat matahari itu terbit, naik dia. Disitulah mulai Isra itu. Walaupun nanti sholat Isra ini begitu kita baca lagi kitab, banyak ulama, banyak juga yang mengatakan, ya artinya tak ada dalil segala macam lah begitu. Tapi pernah juga kita baca, Bu, ada juga dalilnya. Jadi ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, jangan nanti tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak sholat sunnah itu, sholat sunnahnya jam 9 misalkan. Kok 2 kali? Aku tadi pertama sholat sunat Isra, yang kedua sholat sunat duha. Isra-nya itu udah salah waktunya. Mengapa? Karena sesungguhnya Isra itu bersamaan dengan terbitnya matahari. Itu sebentar tuh jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak. Jadi kalau udah terbit, jadi
Ini sholat Isra ini sholat antara ini, antara habisnya waktu fajar dengan masuknya waktu matahari mau terbit. Begitu terbit matahari udah tak ada lagi. Jadi intervalnya begitu singkat ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan, ini sholat sunat. Inilah sholat sunat haram, tapi di sisi waktu. Jadi kita harus ingat-ingat waktu ini ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Kadang banyak orang yang silap. Habis sholat asar misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir doa. Lupa bapak tuh, begitu habis taqabbalallahu minkum, salam-salaman, bapak tuh pun sholat sunat dia. Ya kita berprasangka baik saja, mungkin sholat sunatnya ada sholat-sholat yang lain. Tapi kalau habis sholat asar, tak ada lagi sholat sunat. Nah begitulah kira-kira bu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Macam isya itu pak jamaah yang dimuliakan Allah. Isya itu kan kalau kita buka kitab-kitab fikih, itu isya itu yang ada hanya ba'diyah. Qobliyahnya ada apa enggak bu pak? Qobliyahnya biasa kita lakukan ada. Tapi sebenarnya qobliyahnya itu adalah ghairu mu'akkad, tidak begitu mu'akkad. Tapi yang habis isyanya mu'akkad. Sunnah ba'diyah, sholat sunnah habis isya. Bahkan ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama fikih menjelaskan sholat sunnah sebelum isya itu niatnya bukan sholat sunnah qobliyah, tapi sholat sunnah di antara dua azan, antara azan dan iqamah. Sampai begitu. Tapi tidak ada permasalahan di situ. Makanya ibu-ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berpikir secara realistis dan logika, berarti lebih utama mendapatkan sholat sunnah habis isya ketimbang sebelum isya, karena habis isya itu ba'di mu'akkad, sebelumnya tidak ghairu mu'akkad. Cuma lagi jangan dibanding-bandingkan dalam ibadah ini pak jamaah yang dimuliakan Allah, dua-dua harus kita buat. Nah, inilah dia hadirin bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sholat maghrib misalnya pak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata sholat maghrib itu sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat itu dalilnya cukup kuat. Nah, sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu ada, artinya qobliyah maghrib itu ada. Bahkan hadisnya itu kalau kita baca sampai-sampai Nabi memerintahkan kita sholatlah kalian, disuruh pak lebih ditaukidkan, dikuatkan. Cuma memang hadis itu dijelaskan sholatlah kalian apabila tak ada halangan, apabila luang gitu. Tapi kita jamaah yang dimuliakan Allah tidak melakukan itu. Tidak salah. Karena waktu sholat maghrib menjelang sholat isya itu begitu singkat. Tapi kalau seandainya ibu bapak nyampe di sebuah masjid, yang masjid itu memang membuat dan melakukan sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib, lakukanlah itu. Di Jakarta banyak pak. Waktu iqamah sama azan iqamah itu panjang bunyi itu. Jadi karena memang menunggu orang datang. Kalau kita ini kan ada jemaah tetap kita. Tapi kalau di Jakarta itu kadang di pinggir-pinggir jalan itu masih sepi orang menunggu. Jadi masih ada kesempatan kita untuk melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Kalau ba'diyah jelas. Nah inilah dia ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu bapak ibu, tuan-tuan guru jamaah, orang tuaku sekalian, inilah dia. Makanya ada hal-hal yang kita jelaskan, yang harus kita pahami. Inilah dia tentang sholat sunnah itu. Nah, saya berharap kepada kita pak, mungkin saya yakin dan percaya sholat wajib bapak aman, tak ada masalah. Tapi ayo sama-sama kita, karena sholat sunat ini merupakan sholat yang menunjukkan apa ya istilahnya. Kalau saya selalu membahasakan gini pak, kalau wajib itu memang kewajiban kita, tapi sholat sunat ini menunjukkan kesyukuran. Inilah dia. Berarti kurang bersyukur kami Ustadz kalau nggak sholat sunat. Oh bukan begitu, tapi begitu Allah kasih kesempatan kita sholat zuhur. Sholat zuhur adalah kewajiban kita, tapi ada sholat sunnah sebelum sholat zuhur misalnya, maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita lakukan sholat sunat itu. Nah ini pak jamaah ini dimuliakan Allah. Nah tengah malam ada sholat sunat bu, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, itu juga ada sebabnya kan. Tahajud sebabnya apa? Masuk pada 1/4 malam atau 1/3 malam. Sholat hajat ada sebabnya, ada hajat, semua punya sebab. Terus ibu-ibu bertanya sama saya, Ustadz kalau saya sholat tengah malam mau buat 2,
tahajud sama hajat, yang mana yang harus saya dulukan? Yang mana yang kira-kira mau didahulukan, Bu, jamaah yang dimuliakan Allah? Tahajud dulu. Karena apa? Tahajud ini pendekatan kita kepada Allah. Sebabnya sebab waktu tengah malam. Tapi nggak ada tujuan apa-apa kan gitu kan, Bu? Karena memang kebiasaan kita. Setelah tahajud baru kita hajat. Habis hajat witir. Oh, itu bagus sekali. Hajat kita beda-beda. Maka bangunlah tengah malam, sholat tahajud. Habis itu sholat hajat. Habis sholat hajat, tutup witir. Oh, ada lagi. Tahajud, hajat, istikharah misalnya, witir. Nah, kalau ini dibuat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hampir berarti tiap malam kita seperti Ramadan. Ada orang nanya, kau tiap hari hajat, tiap hari istikharah, apa aja sih yang kau pilih? Bingung nggak menjawabnya. Iya pula, tiap malam hajat, tiap malam istikharah. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu jamaah, kita ada hajat semuanya. Mana ada yang kita hidup minta ada hajat, ya kan Pak? Jadi andaikan saja tiap malam kita bertahajud dan menyampaikan hajat kita kepada Allah, wah itulah baru mantap kali kayaknya, ya kan Pak Ibu. Hadirin Bapak Ibu, ayah bunda, orang tuaku yang dimuliakan Allah, inilah dia waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan kita harus paham ini, Bu, Pak, sholat sunnah itu ada sebab, ada yang tak punya sebab, sebabnya di akhir maksudnya, ya. Kemudian waktu-waktu yang diharamkan sholat itu ada 5. Pertama, waktu terbitnya matahari sampai matahari itu sepenggalah. Kalau saya, Bu, diajarkan sama guru waktu pas belajar ilmu falak kuliah ya Pak ya, waktu kita sepenggalah itu Pak di kota Medan ini, itu kisarannya sekitar jam-jam mulai jam 10 gitu sampai jam 11. Sudah, itulah dia waktu sholat duha. Dan ada juga dalam kajian kitab Ahkamul Janaiz, hukum menguburkan jenazah, ternyata menguburkan jenazah ini paling baik waktunya waktu pagi duha itu. Kalau di Medan selalu habis zuhur seolah-olah waktu yang paling baik, atau habis waktu sholat waktu yang paling baik. Bahkan kalau ada orang yang meninggal di hari Jumat, orang selalu menunggu sampai waktu Jumat ya Pak ya, mengharapkan supaya banyak orang yang menyolatkan. Padahal waktu yang paling baik untuk menguburkan jenazah itu adalah waktu duha. Dan saya agak terdiam begitu saya sampai ke sebuah perkampungan, itu pas Jumat Pak, pemilik kita yang meninggal jam 10 sudah dikuburkan. Karena kita kebiasaan di Medan, saya bilang, Bang, kenapa nggak nunggu habis Jumat saja? Wah, orang ada waktu yang afdol, yang bagus kok, ngapain kita tunggu? Ya pula, saya pikir, kan kalau Jumat nanti rame orang. Ya kalau rezeki awak rame, kalau rezeki awak nggak rame yang nyolati, katanya, iya juga Pak. Memang betul juga ya Bu, hari Jumat ini kan walaupun katanya Jumat masuk jenazah, kalau tak rezeki awak rame menyolatkan, tidaknya juga, ulang orang semua, yang tinggal ya keluarga-keluarga juga. Jadi kadang tak dapat awak afdol dari sisi banyak orang yang menyolatkan, tapi awak kejar afdol dari waktu. Nah, itulah dia Pak. Memang kampung-kampung begitu, tak menunggu-nunggu lagi, tengah malam pun ada yang menguburkan pakai lampu patroma lagi kan. Kalau kita kan tidak Pak Ibu, yang masih anak jadi tebing pun masih kerja awak tunggu, padahal itu datang lain lagi, nanti datang pingsan lagi, habis pingsan terkejut lagi, jatuh lagi, dikipas-kipas pingsan lagi, itu aja kerjaan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini waktu duha itu, makanya kadang kita harus berpikir ya Bu, jamaah yang dimuliakan Allah. Saya tidak menyalahkan, mak-mak kadang sholat duhanya jam 8, saya selalu bilang itu nggak apa-apa, udah bisa memang, tapi masih belum tepat kali waktunya. Nanti kalau jam 10 payah aku belanja segala macam, nah disitulah memang pahalanya besar. Perselisihan antara kehidupan dunia dan akhirat, nah itu jadi ya. Tapi nggak ada masalah Bu, jam 8 mau dibantai hajar nggak apa-apa, bisa. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tadi kita cerita ada sedikit tentang masalah salat subuh ya Pak ya. Salat sunnah, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh, oke, itu sudah jelas. Tapi bagaimana salat sunnah sebelum subuh? Nah ini tadi kita lakukan, namanya salat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh. Sholat sunat fajar sama dengan sholat sunat qobliyah subuh. Sholat sunat sebelum subuh sama. Siapa yang buat niatnya sengaja aku sholat sunat fajar karena Allah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu sama. Terus dia buat sholat sengaja aku sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, sama. Cuma lagi hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi banyak emak-emak yang melazimkan ini Bu. Terus emak-emak banyak nanya 3 hari lalu sama saya begitu materi disampaikan Ustaz,
Saya rasanya kalau tak buat sholat sunat fajar ini gelisah saya. Satu ketika saya pernah terlambat datang ke Masjid Al-Ikhlas. Saya datang, tak sempat lagi saya buat sholat sunat fajar itu. Terus macam mana? Karena aku nggak tenang Ustaz. Habis subuh aku buat sholat sunat fajarnya. Boleh apa enggak Ustaz? Ada yang gitu kira-kira ibu? Karena ibu udah biasa sholat sunat sebelum fajar itu 2 rakaat. Datang ke masjid kena terlambat. Pak Haji Ahmad sudah jadi imam. Tak bisa lagi sholat sunat fajar. Langsung masuk ikut sholat subuh. Terus habis sholat dia sholat sunat fajar. Karena melazimkan diri. Kalaupun ada Bu, nah ini mau saya jelaskan. Pertama, yang namanya sunat tetap sunnah, Ibu. Jangan coba-coba kita menggeser yang sunnah itu seolah-olah menjadi wajib. Satu, ini harus dipahami. Karena kadang ada orang yang seperti ini nih, yang sunnah tuh kayaknya macam wajib sama dia. Sholat isya enggak, tapi wirid yasin wajib. Jadi masalah itu Pak. Nah, ini kan contoh nih. Nah, sunat fajar itu kira-kira kalau nggak dibuat tak ada masalah. Tapi rugi kalau nggak dibuat karena ibu itu udah lazim. Saya baca lah kita pelan-pelan. Ternyata ada yang membolehkan. Kalau memang seperti itu keadaannya. Tapi kalau keadaan ibu memang kesiangan yang disengaja nggak laku itu. Misalnya ibu kesiangan, memang betul-betul uzur sholat. Uzur sholat itu kan ada pertama uzur sholat itu ada 4 uzur sholat itu. Pertama an-naum, ketiduran. Yang kedua an-nisyan, lupa. Yang keempat wal jam'u, menjamak sholat. Yang ketiga, yang keempat wal ikrah, terpaksa. Kalau memang datang uzur sama kita Bu, begitu kesiangan azan, muazin kita azan baru ibu terbangun, cepat-cepat mandi segala macam sampai ke masjid tak terkejar lagi, tiba-tiba imam sudah masuk memimpin sholat, tak bisa lagi sholat sunat. Jadi bagaimana itu? Ikut sholat subuh. Habis sholat subuh ibu boleh melakukan sholat sunat fajar yang terlambat itu, tapi ingat ya Bu, waktu subuh masih ada. Kalau sholat subuhnya jam 7 nggak ada lagi, karena kalau sholat subuh jam 7 itu udah kesiangan betul namanya. Dan ini nggak boleh Bu bilang-bilang sama orang, tau kalian udah bisa kok diroker sholat sunat fajar kita tukar aja, nggak bisa. Jangan Ibu main-mainkan ini. Ini hanya untuk orang yang merasa bahwa kalau nggak dibuatnya itu rasanya nggak sah sholatnya gitu. Nah, kan begitu. Jadi ada orang yang mengamalkan itu bagus sebenarnya. Saya minta maaf saya. Bukan maksudnya mendengarkan bacaan sholat orang, tapi kalau saya jadi makmum saya di belakang Pak Haji, saya selalu mendengar bahwa Pak Haji amat ada menambah doa sebelum mengucap salam. Nah itu melazimkan diri, nggak ada masalah. Berarti begini, kalau tak dia baca itu rasanya tak tenang gitu. Dan itu ada dalilnya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan sholat sunat fajar seperti yang saya ceritakan ini. Rasulullah pernah apa nggak kesiangan kira-kira Bu? Pernah. Habis perang kesiangan, tapi kesiangan Rasul bukan kesiangan kayak kita. Kalau kita kesiangan subuh jam 8 bangunnya. Kalau Rasul kesiangannya itu subuhnya jam 5, bangunnya lewat jam 5 lewat 10, cuma 10 menit. Itulah kesiangan Nabi. Jadi ukuran kesiangan Nabi begitu. Kalau kita ukuran kesiangan kita tak sholat subuh, tak berjamaah, tak ke masjid, kan gawat itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, begitu terlambat ikut jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh assalamualaikum warahmatullahi, sholat kita lagi 2 rakaat sholat fajar yang tertinggal tadi, karena memang melazimkan. Tapi kalau nggak dibuat nggak apa-apa juga. Tapi rasanya kalau tak dibuat ibu tuh rasanya bapak tuh juga berpikir kok nggak ketinggalan gitu. Jadi dibuatnya juga. Pertanyaannya Bu, Pak, jangan ibu tanya sama saya, tapi hitungkah itu sebagai sholat sunat fajar? Allah yang menghitung, bukan kita. Tapi ini hanya mengobati rasa mengganjal di hati kita. Bapak Ibu jamaah ini muliakan Allah. Macam tadilah mungkin ada orang yang masbuk, kemudian habis sholat subuh dia lakukan itu. Disitulah Pak Ibu alasannya saya baca, mengapa nama sholat sunat fajar itu dibuat 2, sholat sunat fajar satu lagi sholat sunat qobliyah. Qobliyah ini kan sholat sunat yang mengiringi sholat fardu ya kan Bu. Jadi artinya mohon maaf kita kalau seandainya kita sholat subuh sendiri melewati batas waktu, misalnya jam 5.15 orang udah siap sholat, kita sholat sendiri, berarti kan boleh kita lakukan itu kalau sendiri. Artinya sholat sunnah sebelum subuh dulu 2 rakaat, baru kita sholat
subuh. Kan gitu ya Bu, ya jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kapan itu harus kita lakukan secepatnya? Kalau kita berjamaah. Misalnya ibu-ibu sholat sendiri di rumah, sholat subuh sendiri di rumah, nggak ke masjid, ya, karena mungkin masjid jauh, terus mau melakukan sholat sunat fajar, begitu la ilaha illallah dengar suara masjid, berarti sholat sunat fajar. Nah, satu ketika bunda jamaah dimuliakan Allah lewat bangunnya, udah ilahan rabbana anta maulana subhanallah, masjid tinggal ada berzikir, baru ibu terbangun, beres-beres bangun, sholat sunat fajar, ya kan? Nah, di situ ada penjelasannya, itu sholat sunat sebaiknya dipakai niatnya sholat qobliyah subuh. Begitu sampai para ulama menjelaskan, memberikan peluang kepada kita supaya jangan tertinggal sholat sunat fajar itu. Tapi jangan dimain-mainkan ini Bu, arti jangan dimain-mainkan, jangan dijadikan alasan, nggak apa-apa kalau gitu, masih bisa kesempatan kita untuk sholat sunat fajar, kalau tak bisa sholat sunat fajar nanti sholat qobliyah subuh niatnya. Nggak apa-apa, terlambat sedikit maklumnya Tuhan itu. Ini jadi masalah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mohon kita pahami bersama, keterlambatan orang sholat itu memang uzur bisa terjadi. Tapi kalau uzur itu sekali aja. Makanya adarus sholat, uzur sholat itu 4, seperti saya jelaskan tadi. Pertama, an-naum, ketiduran, kesiangan. Tapi sekali aja. Kalau tiap harinya kesiangan, itu bukan uzur namanya. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Kenapa ibu nggak sholat? Lupa kok. Ini mak-mak selalu Bu, mau sholat isya udah pakai telekung dia, udah pakai mukena, tiba-tiba datang tamu, assalamualaikum, dilayaninya tamu dulu. Nanti aja aku sholat isya, dilayaninya tamu dulu, cerita dulu, nggak lama, sebentar, 20 menit aja selesai, pulang. Dan dia merasa bahwa ibu tuh merasa bahwa dia udah sholat isya, pulang tamu, telekungnya pun dibuka, dibalik aja lagi, dia rasa dia udah sholat. Jam 12 malam terbangun, baru dia teringat, ya Allah, kayaknya tadi aku belum sholat. Diingatinya, belum. Berdosakah dia? Tidak, karena an-nisyan, lupa. Tapi kalau tiap hari lupa, kalau lupa sekali-sekali. Apalagi uzur sholat, wal jam'u, menjamak sholat dalam perjalanan, itu memang boleh. Misalnya yang zuhur dibuat ke asar, takhir namanya. Yang asar dibuat ke zuhur, takdim namanya. Bukan sengaja meninggalkan sholat, kau sengaja kau meninggalkan sholat zuhur. Oh bukan, ku tarik zuhur, ku buat ke asar, itu namanya jamak takhir. Ku tarik asar, ku buat ke zuhur, itu namanya jamak takdim. Itu boleh. Terakhir, al-ikrah, terpaksa awak meninggalkan sholat, melalaikan sholat karena terpaksa. Seperti anak-anak di Palestina, orang di Palestina mau sholat takut ditembak, dibalik reruntuhan lah orang tuh berondok. Di saat aman baru orang tuh sholat zuhur. Mereka masih senang sholat, awak aman tentram tak sholat. Tapi kalau al-ikrah terpaksa Bu, misalnya jam 2:30 harus sampai sholat zuhur 2:30. Begitu sampai merepet kita, kau sholat zuhur 2:30. Tuh, dengarkan dulu penjelasan orang, terpaksa karena jalanan macet. Nggak bisa buka pintu mobil pun tak bisa. Kalau di Medan masih aman itu. Tapi kalau ada orang-orang yang berpikir nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, semua bisa. Ya iya, dia cakap dari rumah. Begitu dia cakap di pinggir jalan macam mana? Bentangkan sejadah di trotoar itu, mau keluar awak pun buka pintu tak bisa. Nah itu kan namanya terpaksa, keadaan darurat. Jadi akhirnya bukan tak sholat, tapi terundur waktu sholat kita di penghujung waktu. Ayah bunda hadirin jamaah ini dimuliakan Allah, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mari kita laksanakan sholat, kemudian sholat sunnah jangan ditinggalkan selagi kita mampu, selagi kita kuat, karena sholat sunnah itu merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.